Jauh sejak zaman Kerajaan Nusantara, Indonesia dikenal dunia sebagai pusat perdagangan rempah-rempah internasional. Rakyatnya makmur dan berperadaban maju. Ya, sekarang Indonesia bukan lagi negara maju, teman-teman. Tapi di mata dunia, sekarang Indonesia itu dikenal sebagai negara berkembang yang cukup diperhitungkan. Nah, ini teman-teman, bicara Indonesia di mata dunia, dengan data dan angka aja itu tidak akan cukup, apalagi data angka dari IMF. Nah, tapi teman-teman, dunia kenal Indonesia lebih dekat itu melalui interaksi pariwisata. Nah, disinilah teman-teman, di tempat gua berada sekarang, di sini Indonesia mulai dikenal dunia melalui pariwisata. What country has the best people? Indonesia, 100%. We love Bali. We actually really want to move there. They're so friendly. Indonesia? Oh, why? Nah, ini teman-teman, bicara Indonesia di mata dunia. Nah, disinilah destinasi wisata pertama di Indonesia. Gimana tuh cerita awal mulanya? Dan bagaimana kondisi kawasan ini sekarang? Nah, nggak worth it sih kalau buat gua pribadi sebenarnya. Makanya gue lebih milih syuting di parkirannya aja deh. Aduh. Oke lah, Uncle G, ceritain gimana tuh dunia mulai kenal Indonesia sebagai destinasi wisata yang indah, subur, dan makmur. Cerita kita mundur lumayan jauh ke akhir abad ke-16. Coba bayangin, kapal-kapal kayu Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman bersusah payah melewati Selat Sunda dan akhirnya merapat di Banten tahun 1596. Tapi tunggu dulu, penderitaan mereka belum selesai. Waktu mereka coba ngebangun pusat kekuasaan di Batavia, realitanya tuh ngeri banget. Batavia zaman dulu itu isinya rawa-rawa yang luar biasa panas dan mematikan. Banyak banget orang Eropa yang tumbang karena malaria. Karena udah putus asa nyari udara segar yang bisa dihirup, mereka akhirnya minggir ke arah pedalaman, terus ke selatan, dan akhirnya nemuin kelegaan yang luar biasa di kaki Gunung Salak dan Gede Pangrango. Poin yang paling penting di sini adalah rasa lega yang mereka rasain. Saking leganya nemuin hawa pegunungan yang segar dan bebas dari penyakit rawa, tempat ini sampai dikasih nama Buitenzorg. Dalam bahasa Belanda, Buitenzorg itu artinya tanpa kecemasan. Puitis banget kan? Buat mereka, tempat ini benar-benar jadi tempat pelarian. Sebuah perlindungan mutlak dari rasa cemas soal penyakit mematikan dan panasnya Batavia yang menyengat. Nah, nemu juga kan tempat adem di Bogor. Memang cocok buat tempat tinggal di sini. Udaranya sejuk, tanahnya yang subur juga cocok buat Belanda. Itu dulu ini teman-teman mengeksplorasi pengembangan tanaman yang populer di Eropa saat itu. Bahkan istilahnya tanaman rempah-rempah itu dulu tuh seperti emas, sangat berharga. Lanjut ke bab 2, Magnet Botani Dunia. Nah, tahun 1817 ini bukan sekedar angka biasa. Ini tuh titik balik paling krusial buat sejarah pariwisata kita. Tepat di tanggal 18 Mei 1817, ada satu tokoh bernama Caspar Georg Karl Reinward yang bikin gebrakan revolusioner. Di area yang lokasinya persis di sebelah Istana Gubernur Jenderal, sebuah proyek raksasa diresmikan. Tempat revolusioner itu dikasih nama resmi Landsplantentuin. Agak susah ya nyebutnya. Kalau diterjemahin ke bahasa kita sekarang, inilah institusi yang sangat kita kenal, cintai, dan sering kita kunjungi, yaitu Kebun Raya Bogor. Tapi ingat ya, di zaman itu, ini bukan sekedar taman kota buat kalian lari pagi. Skalanya jauh lebih masif dari itu. Apa yang bikin tempat ini jadi magnet dunia? Gini, pada masanya, ini adalah pusat riset botani terbaik di muka bumi. Kabar soal indahnya koleksi tanaman di Bogor ini nyebar super cepat ke daratan Eropa lewat jurnal-jurnal ilmiah. Hasilnya, kaum elit Eropa rela berlayar jauh-jauh menyeberangi samudra cuma buat lihat langsung fenomena alam kayak bunga bangkai raksasa, atau sekedar pengen ngerasain sensasi magis berjalan di bawah kanopi pohon-pohon raksasa yang eksotis. Kawan-kawan, inilah wujud nyata dari pariwisata minat khusus pertama di Indonesia. Di saat inilah Bogor dengan kebun rayanya menjadi destinasi wisata pertama di Indonesia bagi industri modern pariwisata. Nah, di kawasan Kebun Raya Bogor ini sebenarnya teman-teman ya, jauh sebelum zaman Belanda datang, itu merupakan hutan samida atau istilahnya hutan buatan yang dibangun oleh Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Nah, dari kerajaan Sunda Pajajaran.
Dan menurut beberapa sumber, katanya kemungkinan disinilah lokasi istana kerajaan Pajajaran yang sudah hancur rata dengan bumi. Makanya wajar kalau orang Belanda saat itu takjub dengan keindahan landmark kebun raya Bogor, hingga Bogor menjadi salah satu magnet bagi turis asing dunia itu datang ke Grand Tour-nya Asia. Weh teman-teman, nih gue lagi di depan kebun raya nih, McD nih. McD tuh. McD. Ya, Tukang parkir nih. Abang siapa, Bang? Bang Lukman. Bang asli Lukman. Bogor asli. Asli Bogor. Enak, Bang, Bogor, Ya, Bang. Bogor kota indah, sejuk dan nyaman. Adem, Bang. Tidak terlupakan, adem. Apalagi musim hujan begini. Musim hujan enaknya ngapain, Bang? Makan kuliner Bogor, datang aja ke Surya Kencana. Di situ ada toge goreng. Combro. Ada soto Mang Yusuf tuh ya. Cari aja daerah Jalan Surya Kencana. Oke lah. Oke, selamat malam. Oke, makasih, Bang. Sekarang kita masuk ke bab 3, lahirnya pariwisata modern. Tentunya butuh infrastruktur buat dukung itu semua. Di tahun 1870-an, rute kereta api dari Batavia ke Buitenzorg akhirnya dibuka. Ini bikin perjalanan para pelancong jadi gampang banget. Lompatan berikutnya terjadi di tahun 1991, waktu buku panduan wisata pertama kali terbit. Didukung sama akses yang udah gampang, mulailah bermunculan penginapan mewah. Salah satunya yang legendaris itu Hotel Bellevue di Bogor. Mereka udah siap banget nyambut kaum jet set Eropa yang lagi asik-asiknya jalan-jalan mewah, yang waktu itu ngetren disebut sebagai Grand Tour ke Timur Jauh. Titik puncaknya ada di buku panduan tahun 1891 tadi, yang judulnya Batavia, Buitenzorg, and the Prianger. Buku ini bukan sekedar buku biasa. Dokumen inilah yang secara resmi sukses besar nempatin Bogor dan keindahan alam Priangan ke dalam radar wisata dunia, menjadikannya destinasi yang mutlak wajib dikunjungi. Bisa dibilang dari sinilah industri pariwisata modern kita benar-benar lahir. Ya, begitulah awal mula munculnya pariwisata modern di Indonesia. Nah, tapi teman-teman, jauh sebelum masa kolonial Belanda, di Indonesia sebenarnya juga udah ada wisata, tapi wisata religi. Nah, wisata religi ini kayak ke tempat-tempat ibadah, ya contohnya candi-candi yang ada di Nusantara. Tapi wisata religi itu konteksnya bukan pariwisata modern yang komersil. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini kalau untuk Jakarta, kayak Museum Fathahillah, nah itu kan dulu bukan tempat wisata teman-teman, tapi kantor wali kota Batavia. Terus kayak Sunda Kelapa dan Pulau Onrus juga itu dulu area operasional buat perdagangan pemerintahan kolonial Belanda. Nah, jadi cuma di Kebun Raya Bogor doang sih ya untuk saat itu ya yang emang jadi tempat buat rileks dan wisata gitu teman-teman. Oke lah, kita lanjut nih, gimana perbandingannya dengan Bali? Pertarungan sejarah antara Bogor dan Bali. Kalau kita lihat fakta sejarahnya, waktu Bogor udah sibuk warawiri ngelayanin turis-turis dunia dengan kereta api dan hotel mewahnya di akhir abad ke-19, Bali itu malah belum masuk radar pariwisata sama sekali. Bali aja baru benar-benar dikuasai secara penuh sama Belanda setelah peristiwa Puputan Badung di tahun 1906. Dan baru di tahun 1920-an, perusahaan pelayaran Belanda, KPM, mulai mempromosikan Bali dengan julukan legendarisnya yang kita kenal sampai sekarang, The Island of Gods. Mari kita adu lini masanya biar datanya makin jelas. Coba perhatikan, tahun 1817, Kebun Raya Bogor udah buka. Tahun 1891, Panduan Wisata Bogor udah terbit. Sementara itu, di tahun 1906, Bali masih dalam masa transisi kekuasaan. Dan coba lihat ini, Bali Hotel di Denpasar yang jadi fasilitas akomodasi awal di sana, itu baru dibangun tahun 1924. Kelihatan jelas banget kan gapnya? Bogor udah ngelayanin turis mancanegara lebih dari 1 abad sebelum Bali bahkan punya hotel wisata pertamanya. Secara keseluruhan, data historis ini secara valid menegaskan status Bogor, sang Buitenzorg ini, sebagai pemegang gelar destinasi wisata pertama di Indonesia. Kalau kita tarik garis waktu sejarahnya, Bogor memimpin sangat jauh di depan sebelum keeksotisan Bali mulai dipromosikan ke seluruh dunia. Kesimpulannya sangat kuat nih. Bali memang luar biasa cantik dan kita semua pasti setuju soal itu. Tapi kalau ngomongin sejarah, Bogor adalah sang pelopor sejati. Bogor adalah pusat gravitasi pertama yang secara harfiah narik mata dunia buat datang dan menjelajahi Nusantara. Bogor itu pintu gerbangnya,
tempat di mana rasa penasaran dunia terhadap surga tropis bernama Indonesia ini bermula. Lain kali kalau kalian lagi liburan ke Bogor, terus kalian lagi berdiri di bawah rindangnya pohon-pohon raksasa di Kebun Raya Bogor yang sejuk, coba deh renungkan. Sadar nggak sih kalau kalian itu nggak sekedar ada di sebuah taman, kalian lagi berdiri di atas napas sejarah yang benar-benar hidup. Kalian lagi napak tilas jejak jutaan penjelajah, ilmuwan, dan pelancong dunia yang udah berdiri di titik yang sama sejak ratusan tahun lalu. Keren banget kan? Kebun Raya Bogor sampai sekarang masih eksis jadi wisata yang masih beroperasional ya. Nah, ini terletak di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Nah, ini Kebun Raya Bogor juga udah banyak meraih banyak penghargaan. Nah, ini penghargaan yang terbaru itu ada di ASEAN, teman-teman. Namanya ASEAN Sustainable Tourism Award 2026. Nah, kalau ke Kebun Raya itu wisatawan mesti beli tiket secara online di website tiketKebunRaya.id. Nah, ini berikut gue tampilin harga tiketnya ya untuk weekend dan untuk weekday sesuai pada saat video ini dibuat. Nah, ini ada info aktivitasnya juga ya. Ini kayak bisa main-main di kebun, bisa merenung di bawah pohon besar, main perahu di danau, sewa alat sewa sepeda dan fasilitas lainnya. Ya, harganya lumayan sih ya kalau menurut gue. Terus aturan di sini buat gue pribadi ya itu kurang cocok teman-teman. Makanya sorry banget nih, Kebun Raya belum cocok buat kepentingan gue saat ini. Ora iso udut guys. Makanya gue lebih milih syuting di parkiran kafe sebelah aja lah gitu. Ya, ini pendapat gue pribadi ya. Kalau ada teman-teman lain yang merasa happy di Kebun Raya ya, itu pilihan yang bagus kalau emang cocok. Nah, tapi tenang, Bogor masih punya banyak tempat wisata yang keren. Nah, ini Bogor tidak pernah bosan dikunjungin wisatawan dari Jakarta, teman-teman. Nah, dari Jakarta dan sekitarnya ya, masih datang lagi. Terus di Bogor juga itu banyak bermunculan kafe-kafe baru, tempat wisata baru. Wah, mantap lah Bogor. Oke guys, ini guys di daerah Bojongkoneng, Sentul, Lampu Gunung Batu. abang siapa bang? Maaf bang. Nanang. Oh, Pananang nih warga asli sini guys. Iya, betul. Wah, warga asli Bojongkoneng. Pananang gimana nih sekarang nih? Rame banyak kafe di daerah sini. Alhamdulillah. Kalau hari libur sudah alhamdulillah penuh. Penuh. Buat warga sini gimana bang? Warga sini alhamdulillah ada nggak ada yang nganggur lah. Wah, kerjaan ya lumayan ya. Kafe-kafe rame, wisatanya rame, warga juga kebagian. Ya. Oke lah teman-teman, main-main ke sini daerah Sentul. Apa bang? Bojongkoneng ya? Bojongkoneng tuh, kafe-kafe banyak tuh. Kafe-kafe keren lah ini kafe. Ya, ini di Kafe Marindu. Wah, datang ke sini main-main teman-teman. Oke, Pak Nanang, makasih. Oke, siap. Ya, semoga pengawasan terhadap dampak lingkungan terhadap munculnya tempat wisata baru ya di Bogor itu bisa berjalan dengan baik, teman-teman. Demi pariwisata berkelanjutan. Karena sekarang pariwisata bukan lagi sekedar menjadi sektor hiburan aja, tapi pariwisata juga jadi instrumen diplomasi publik yang paling efektif bagi Indonesia untuk dikenal di mata dunia. Nah, jadi pariwisata itu ibaratnya jendela mata dunia yang membentuk persepsi global terhadap Indonesia. Gitu. Pariwisata juga jadi cara yang mudah bagi dunia untuk jatuh cinta pada Indonesia tanpa banyak berkata-kata. Bahasanya. Oke lah teman-teman, see you. Mungkin next time kita bakal bikin konten yang lain lagi. Terima kasih.